Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyati. Pasal menerangkan niat. Di sini diterangkan an-niyatu salatu darajatin. Niat itu memiliki 3 derajat. In kanat as-salatu fardhon, yang pertama, in kanat as-salatu fardhon wajaba qasdu fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Yang pertama, apabila sholat itu sholat fardu, maka wajib untuk menyengaja melaksanakan sholat. Satu, wa ta'yinu, menentukan sholat apa yang dilaksanakan, zuhur apa asar. Yang ketiga, wal fardiyatu, mengucap lafaz fardhu lillahi ta'ala. Fardhon, mengucap lafaz fardhon apabila sholatnya sholat fardu. Sekali lagi, in kanat as-sholatu fardhon wajaba qasdu fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Apabila sholat yang kita laksanakan adalah sholat fardu, maka wajib untuk menyengaja melaksanakan sholat. Yang kedua, menentukan sholat. Yang ketiga, mengucapkan lafaz fardu, ya. Itu wajib dilaksanakan. Wa in kanat nafilatan mu'aqqatan qaratibatin aw dzati sababin wajaba qasdu fi'li wa ta'yinu. Yang kedua, derajat yang kedua, apabila sholatnya itu sholat sunnah yang memiliki waktu, seperti sholat sunnah rawatib, ya, qobliyah atau ba'diyah, atau dzati sababin, atau sholat sunnah yang memiliki sebab, ya, seperti sholat istisqa, meminta hujan. Wajib qasdu fi'li wa ta'yinu, maka wajib bagi musolli untuk menyengaja melaksanakan sholat, melakukan sholat, dan menentukan sholat apa yang dilaksanakan. Ya. Sekali lagi, apabila sholatnya sholat sunnah yang memiliki waktu, seperti sholat sunnah rawatib seperti ba'diyah ataupun qobliyah, ya, dan sholat sunnah yang memiliki sebab seperti sholat sunnah istisqa, maka wajib bagi musolli untuk menyengaja melaksanakan sholat dan menentukan sholat apa yang dilaksanakan. Contoh, qobliyatan atau ba'diyatan, seperti itu. Itu apabila sholat sunnahnya mu'aqqatan qaratibatin aw dzati sababin. Itu derajat yang kedua itu. Dan yang ketiga, wa in kana nafilatan mutlaqan wajaba qasdu fi'li faqat. Yang ketiga, apabila sholat yang kita kerjakan adalah sholat sunnah mutlak, ya. Mutlak sholat sunnah, ya, yang bisa dikerjakan kapan saja, ya. Seperti sholat sunnah wudhu, ya. Sholat sunnah wudhu bisa dikerjakan kapan saja. Maka apa saja yang harus dilakukan? Ya, sini hanya wajib qasdu fi'li faqat, hanya menyengaja melaksanakan sholat saja. Usolli Allahu Akbar, hanya seperti itu saja. Apabila sholatnya sholat sunnah mutlak, ya, hanya mengucapkan lafaz usolli saja atau menyengaja melaksanakan sholat saja, itu derajat sholat yang ketiga. Terus al-fi'lu usolli, apa sih yang dikehendaki daripada lafaz fi'il di sini? Al-fi'lu yaitu mengucapkan lafaz usolli, itu maksudnya usolli niat sapa ingsun, ya, seperti itu. Sedangkan wa ta'yinu zuhran au asr, ya, yang dikehendaki daripada lafaz ta'yin ataupun menentukan, yaitu menentukan sholat seperti contoh di sini zuhran au asr, sholat zuhur ataupun sholat asar. Nah, itu yang dikehendaki daripada ta'yin. Wal fardiyatu fardhon, dan yang dikehendaki daripada lafaz fardiyah yaitu mengucap lafaz fardhu, ya, fardhon Allahu Akbar, ya, seperti itu. Ini sedikit keterangan di dalam kitab Safinah. Tapi apabila hanya melihat matanya saja, kiranya masih mengambang, gitu. Maksudnya apa? Nerangna Kang Yamin yang orang muda, gitu. Maka mari kita belajar bersama melihat daripada di dalam syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyatu salatu darajatin.
Pasal menerangkan niat. Di sini terangkan niat itu memiliki 3 derajat, ya. 3 tingkatan seperti itu. Di syarahnya diterangkan, ya, in kanat as-sholatu fardhon, apabila sholatnya itu sholat fardu, ai walau fardhu kifayatin ka sholatil janazati, walaupun itu sholat fardu kifayah seperti halnya sholat jenazah, au qadhaan kal faitati, atau sholat qadha, ya. Seperti sholat yang dikarenakan waktunya habis, ya, akhirnya dikerjakan di luar waktu, itu namanya sholat qadha, ya. Wajib fihi thalathu asya'a, maka wajib di dalam sholat tersebut melakukan 3 perkara. Melakukan 3 perkara. Ahaduha qasdu fi'li, ya. Yang pertama daripada 3 perkara tersebut itu menyengaja melaksanakan sholat, ya. Tadi sudah dibahas maksudnya fi'il itu apa, yaitu mengucap lafaz usolli, ya. Wajib usolli, ya. Tapi perlu kita ketahui sekali lagi, an-niyat fil qalbi wa talaffuzu biha sunnatun. Niat itu tempatnya ada di dalam hati, sedangkan melafadzkan niat hukumnya sunnah. Maka, ya, yang wajib itu di dalam hati. Di dalam hatinya itu mengucapkan usolli atau niat sholat sopo ingsun. Nah, seperti itu. Itu wajib dilaksanakan. Terus di dalam syarahnya, wala tajibu al-idhafatu ilallahi ta'ala, tidak diwajibkan kita mengidhafahkan kepada lafaz lillahi ta'ala. Jadi usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala itu tidak wajib, ya, tidak wajib. Berarti apabila kita niatnya usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati Allahu akbar, itu sudah dianggap cukup, gitu. Dikarenakan mengidhafahkan kepada lafaz lillahi ta'ala hukumnya sunnah. Akan tetapi dalam keterangan, ya, perlu kita ketahui dulu yang namanya sunnah apa. Sunnah itu ketika dilaksanakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Dan di dalam kitab Mutawallah, kitab fikih yang keterangannya lebih luas, bahwasanya amalan sunnah dalam sholat itu bisa menambal daripada sholat-sholat kita yang kurang sempurna. Nah, karena sholat kita kurang sempurna, lah amal-amal sunnah tersebutlah yang akan menyempurnakan sholat kita. Maka seyogianya dikerjakan walaupun sunnah. Terus, li'anna al-ibadata, alasannya kenapa sih kan? Di sini diterangkan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Niki kang sing nyarai wong Indonesia. Pinggire mata sing ngarai kowe wong Arab, nggih, wong Arab. Nah, sedangkan syarahnya ini karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, wong Banten, Jawa, Indonesia. Niki sing nyarai wong Indonesia. Nah, maka patut kita bangga menjadi orang Indonesia. Jadi Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, li'anna al-ibadata la takunu illa lahu subhanahu wa ta'ala, dikarenakan ibadah la takunu, tidak akan pernah ada ibadah illa lahu subhanahu wa ta'ala, kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat kan perintah Allah, ya. Maka walaupun kita tidak menyebutkan lillahi ta'ala, itu sudah pasti, nah, sholat tersebut karena Allah ta'ala. Seperti itu menurut Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Lakin tustahabu, akan tetapi mengucapkan lillahi ta'ala itu disunnahkan. Nah, seperti itu. Misalnya kita haqqaqa makna ikhlas, dikarenakan agar makna ikhlasnya itu nyata lillahi ta'ala, seperti itu. Terus wa istahabu niatul istiqbalil qiblat wa adatir raka'atin, ya. Terus di sini juga, ya, wa istahabu niatul istiqbalil qiblati wa adatir raka'atin, ya. Disunahkan, ya, juga niat menghadap kiblat dan mengucapkan atau niat mengucapkan lafaz ada rakaat, ya. Dan niat
mengucapkan bilangan rakaat yang akan dikerjakan. Seperti contoh seperti ini. Usolli fardhul maghribi salatan. Salatan itu hukumnya sunnah. Jadi apabila kita usolli fardhul maghribi mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala itu sudah cukup, karena mengucapkan adat atau bilangan sholat itu hukumnya sunnah. Usolli fardhul maghribi mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Adatnya atau bilangan yang itu tidak disebutkan itu enggak apa-apa, itu hukumnya sunnah. Tapi alangkah baiknya sekali lagi diucapkan. Terus apa? Niat istiqbalul qiblat juga hukumnya sunnah. Jadi apabila kita hanya niatnya seperti ini, usolli fardhul maghribi Allahu Akbar, itu sudah cukup. Ya, centang ya boleh ya. Sing wajib usolli fardhul maghribi Allahu Akbar. Nah, itu sudah cukup. Nah, itu hanya fardu-fardunya saja. Nah, tapi sekali lagi sunnah itu bisa menambah daripada sholat kita yang kurang sempurna, maka alangkah baiknya sunnah itu dikerjakan. Jadi usolli fardhul maghribi salata raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman billahi ta'ala. Itu lengkapnya seperti itu. Bisa dipaham ya? Nah. Terus yang pertama intinya ketika sholatnya sholat fardu ya, harus mengaja melaksanakan sholat. Terus yang kedua at-ta'yin ya, menentukan apa sholat yang kita laksanakan ya. Di sini ai min dhuhrin aw ghairiha ya. Apakah itu sholat duhur atau selain duhur? Contoh, usolli fardhu duhri. Nah itu duhrinya itu loh wajib disebutkan. Nah duhrinya wajib disebutkan takyin. Atau selain duhur, usolli fardhul asri. Nah seperti itu. Paham ya? Duhur atau asar yang kita laksanakan wajib disebutkan sholatnya. Litatamayyaza an sa'iris sholati. Untuk apa sih kok disebutkan? Nah, dikarenakan agar bisa membedakan dengan sholat yang lain. Nah, dengan sholat kita sholat lah. Contoh usolli fardhu dhuhri. Nah, saya sholat duhur. Nah, untuk membedakan dengan sholat-sholat yang lain, katakan sholat kan ada 5 yang wajib nih, ada duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah ini ada duhri, oh berarti ini sholat duhur, seperti itu. Untuk membedakan dengan sholat yang lain wajib diucapkan ya. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga ya, wa thalithuha al-fardhiyatu ya. Yang ketiga, ketika sholatnya sholat fardu wajib untuk mengucapkan fardho ya, fardho ya, fardho nah, wajib ya. Usolli fardho maghribi ya, fardho ini wajib diucapkan ya. Apabila usolli maghribi saja itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena sholat fardu wajib melaksanakan 3 perkara. Yang pertama itu menyengaja melaksanakan sholat atau mengucapkan lafaz usolli. Nah, yang kedua itu menentukan apa sholat yang kita kerjakan, apa itu duhur atau asar. Dan yang ketiga itu mengucapkan lafaz fardu, usolli fardhul maghribi, itu wajib. Sedangkan yang lain itu hukumnya sunnah. Nah, seperti itu. Itu derajat atau tingkatan sholat yang pertama dijabarkan di dalam syarahnya. Terus yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu wa ikanat nafilatan mu'aqatatan aratibatin awdatis sababin ya, wajaba qasdu fi'li wa ta'yinu. Dan apabila sholatnya itu sholat sunnah mu'aqatatan yang memiliki waktu, kalau tibatin seperti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang memiliki waktu seperti sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah qabliyah ataupun sholat sunnah ba'diyah. Aku dari sababin atau sholat sunnah yang memiliki sebab, kal istiqoi ya, seperti sholat sunnah istisqa.
Di sini wajib fiha syai'an, maka wajib di dalamnya untuk melakukan dua perkara. Kalau tadi kan fardu 3 perkara nggih. Ini sholat sunnah ya, yang memiliki waktu seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang memiliki sebab itu harus melakukan 2 perkara. Ahaduhuma qasdu fi'li. Yang pertama daripada 2 perkara tersebut yaitu menyengaja melaksanakan sholat. Berarti usolli itu fardu di dalam sholat sunnah muakkad. Wathanihima at-ta'yin, dan yang kedua itu menentukan sholat apa yang dilakukan, apa qobliyah, apa ba'diyah, seperti itu harus disebutkan qobliyah dan ba'diyahnya. Akan tetapi sekali lagi penyebutan yang wajib itu di dalam hati. Syarahnya fata'inu qobliyatun wa ba'diyatun fi sholati dhuhri wal maghribi wal isya'i. Maka wajib menentukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah di dalam sholat duhur, maghrib dan isya. Nah, wajib. Sumpama kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah di dalam sholat duhur, maka qobliyahnya itu harus disebutkan. Nah, qobliyatan ya, harus disebutkan, atau ba'diyatan harus disebutkan. Duhur, maghrib dan isya. Ya. Bikhilafi ya, sunat as-subhi wal asri ya, dikecualikan sholat subuh dan asar. Kalau asar, sholat subuh dan asar tidak mengucapkan qobliyah atau ba'diyah itu nggak apa-apa. Kenapa kok berbeda? Karena di dalam sholat subuh itu nggak ada ba'diyahnya, di dalam sholat asar juga nggak ada ba'diyahnya. Jadi apabila kita sholat sunnah di dalam 2 sholat tersebut sudah jelas pasti sholat sunnah qobliyah, karena nggak ada ba'diyah subuh dan nggak ada ba'diyah asar ya. Itu alasannya menurut Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, itu derajat sholat yang kedua. Dan derajat sholat yang ketiga, wa ikhanas nafilatan mutlaqon ya. Dan apabila ya, sholatnya itu sholat sunnah mutlak ya. Sholat sunnah mutlak yaitu sholat sunnah ya, yang bisa dikerjakan kapan saja ya, tanpa ada satu peraturan. Katakanlah kalau qobliyah kan dikerjakan sebelum sholat fardu, dia sesudah sholat fardu. Ini sholat sunnah mutlak seperti sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu ya, itu sholat sunnah mutlak. Apa yang harus dikerjakan? Wajib qasdu fi'li faqat, hanya menyengaja melaksanakan sholat saja. Seperti contoh kita wudhu ya, pagi-pagi kita wudhu ya, jam 6:30 kita wudhu. Nah, kita mau melaksanakan sholat sunnah wudhu, jadi hanya mengucapkan usolli Allahu Akbar, itu sudah cukup ya. Atau jam 12 kita wudhu terus mau melaksanakan sholat sunnah wudhu, maka hanya usolli Allahu Akbar, itu cukup. Nah, sholat sunnah wudhu mutlak hanya usolli Allahu Akbar saja, nggak seperti sholat-sholat yang di atas. Paham ya? Sekali lagi, apabila sholatnya sholat sunnah mutlak yang bisa dikerjakan kapan saja, hanya wajib melakukan lafaz usolli saja, usolli Allahu Akbar, seperti itu. Terus di dalam syarah sama seperti di dalam matan, yang dimaksud al-fi'lu yaitu lafaz usollinya, saya melaksanakan sholat. Kalau niat dalam sholat atau dalam ibadah-ibadah yang lain seperti wudhu, itu boleh menggunakan selain bahasa Arab. Kalau niatnya, katakanlah saya menggunakan bahasa Arab lancar, maka menggunakan bahasa Jawa, Indonesia atau yang lain itu diperbolehkan apabila. Tapi apabila takbiratul ihram dan bacaan-bacaan di dalam sholat wajib hukumnya menggunakan bahasa Arab. Nah, seperti itu. Terus wata'inu duhur. Nah,
Sedangkan si maksud tadi takyin atau menentukan sholat itu duhran atau asro, menentukan duhur atau asar yang dikerjakan. Wal fardiyatu qauluhu fardhon. Nah, sedangkan fardiyah yaitu mengucapkan lafaz fardhon. Nah, seperti itu. Itu di dalam syarahnya. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa